Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6 Gagal Total. Juan sengaja mendekat ke arah istrinya yang terlihat sangat canggung itu. Fema hanya mengangguk mengiyakan. Juan mengambil kedua tangan Fema. Kalau suka kamar ini, pindahkan barang-barangmu sesegera mungkin. Tinggal bersamaku di kamar ini, Ham. Iya, tapi tidak sekarang. Terserah kapanpun kau mau. Kamar ini akan terbuka untuk istriku mulai sekarang. Juan dapat merasakan betapa dinginnya tangan Fema. Kamu gugup? Fema hanya mengangguk pelan. Hei, lihatlah suamimu ini. Juan menyentuh dagu Fema, lalu mengangkat wajah cantik itu agar bisa bertatapan dengannya. Saat mata keduanya saling menatap, Fema dapat merasakan tatapan penuh minat suaminya. Seperti yang Juan katakan bahwa dirinya sedang menginginkan Fema dengan kesadaran diri dan tanpa paksaan. Fema mendekatkan wajahnya ke wajah Juan yang sudah menatapnya dengan tatapan lapar sedari tadi. Wanita itu berjinjit untuk menyamakan tinggi mereka. Juan yang mengerti kode yang diberikan istrinya ini, menuntun kedua tangan istrinya itu untuk dikalungkan ke lehernya. Dan kedua tangan Juan memeluk pinggang ramping istrinya itu. Kini kedua wajah itu sudah sangat dekat, bahkan hampir bersentuhan. Kedua bibir itu saling memberi dan menerima dengan cukup lama. Satu tangan Juan mulai beraksi bergerilya kemana-mana menimbulkan suara aneh dari istrinya. Yang tentu saja membuat Juan semakin terhanyut dalam permainan panas mereka. Tanpa sadar, piyama tidur Fema tidak lagi menempel di tubuhnya. Sentuhan Juan membuat Fema melayang dan terhanyut. Tangan Juan kembali terus bergerilya menyentuh setiap yang diinginkannya sambil terus menyesap bibir sang istri. Namun, tiba-tiba Fema merasakan sesuatu yang hangat mengalir di tubuh bagian bawahnya. Sayang, kamu kenapa? Bisik Juan dengan nada serak khas miliknya saat melihat raut wajah Fema yang berubah. Sepertinya aku datang bulan. Juan terduduk lemah di sisi tempat tidur. Ya sudah, aku mandi saja. Juan menghilang di balik pintu kamar mandinya. Ya ampun, kenapa bisa begini? Apa dia akan kecewa? Biarlah, lebih baik aku kembali ke kamar Marsa saja. Fema segera mengenakan kembali pakaiannya, kemudian berlari keluar dari kamar suaminya. Keesokan harinya. Selamat pagi, Fema menyapa Juan yang baru saja turun dari kamarnya dan duduk di kursi meja makan. Kenapa dia tidak menjawabku? Apa dia sudah kembali ke mode heningnya lagi? Tak lama, Ferdo menyusul masih dengan wajah bantalnya. Pagi, Papa. Sapa Ferdo. Pagi, Juan menjawab singkat. Kemudian, terlihat Jerry menuruni tangga dalam keadaan sudah rapi. Kakak, tunggu. Marsa menuruni tangga dengan sedikit berlari, dan langsung bergelayut manja di lengan Abek yang telah menjadi kakak pertamanya itu. Marsa tidak peduli akan sorot mata tajam yang dilayangkan Jerry padanya. Apaan sih nih bocah, sok manja banget sama aku? Anak kecil, aku sudah bilang, tidak menyukai adik manja. Kesal Jerry. Juan, Ferdo dan Fema melihat keduanya dengan senyuman geli. Lagian Marsa ada-ada saja. Masih pagi begini sudah bertingkah manja. Abang Jerry kan jadi bete. Pagi Pa, pagi Ma. Ucap Marsa, dan dijawab ucapan yang sama dari Juan dan Fema. Pagi Pa, Tante.
Ucap Jerry dengan mengecilkan volume suaranya saat menyapa Fema dengan panggilan tante. Bukan tante, tapi mama, protes Marsha, menatap kesal ke arah Jerry. Terserah, jawab Jerry, singkat. Sudah, ayo kita selesaikan sarapan nikmat ini. Fema menyudahi drama kucing tikus antara Marsha dan Jerry. Seusai sarapan, semua penghuni apartemen ini akan kembali ke rutinitas masing-masing. Jerry, Ferdo, bagaimana sekolah kalian? Jerry udah ujian kelulusan, Pa. Ferdo akan PETS dalam minggu ini, Pa. Kedua remaja itu memberi laporan sesuai pertanyaan Papa. Kalau begitu, silahkan ikuti latihan untuk lomba yang dibahas kemarin. Titah Juan, yang berhasil membuat istri dan anak-anaknya melongo tak percaya. Beneran, Ferdo, Jerry bersamaan, kemudian melirik sekilas ke arah Fema, ibu tiri mereka. Iya, benar, berlatihlah yang benar. Buat sekolah itu bangga pada kalian. Jerry tersenyum senang. Yes. Ferdo mengekspresikan kegembiraannya. Dia bahkan spontan berlari ke arah mama tirinya itu serta memeluknya. Tentu saja reaksinya ini membuat keempat orang di ruang makan itu tercengang, termasuk Jerry. Fema yang masih dalam posisi duduk menghadap piring sarapannya, hanya bisa mematung. Apakah ini sungguhan, atau hanya mimpi? Batinnya. Sesungguhnya, tanpa persetujuan dari Juan, kedua remaja itu telah mengikuti latihan diam-diam. Dengan mengantongi keberanian yang mereka dapat dari Fema. Ya, Fema lah yang memaksa dua remaja itu untuk tetap ikut serta. Berangkat bareng kakak ya sekolahnya. Soalnya, Papa Juan bareng Mama turun kerjanya. Marsha mengangguk mengiyakan. Memang, akhir-akhir ini Marsha selalu berangkat bareng Papa Juan. Pulang sekolah pun, selalu dijemput oleh supir untuk mampir ke kantor Papa Juan. Berangkat bareng kedua abangnya itu sih, tidak buruk. Akan tetapi kedua remaja laki-laki itu selalu menatap tak suka padanya. Akhirnya, Fema tiba di butiknya dengan diantar oleh Juan dan supirnya. Juan sedari tadi hanya diam saja, sikapnya sangat tidak jelas. Istri yang datang bulan, malah mood dia yang kayaknya gangguan. Fema pun berpamitan kepada Juan untuk turun dari mobil. Tidak seperti sebelumnya, Juan sekarang tidak lagi meminta istrinya itu menyalami tangannya. Fema yang melihat perubahan sikap suaminya ini pun merasa canggung. Fema bahkan tidak berani berinisiatif menyalami tangan seperti biasa. Ia hanya turun begitu saja dari mobil, membawa banyak pertanyaan di hatinya. Juan pun tiba di rumah sakit tepat waktu. Kini ia duduk di kursi empuknya sembari memijat pelipisnya. Dia benar-benar tidak peka. Bukannya membujukku atau semacamnya, dia malah cuek saja. Ya, mood Juan memang merasa sedikit terganggu. Lantaran hal yang diinginkannya dari istrinya tadi malam gagal total. Ia berpikir, mungkin saja Fema sengaja beralasan datang bulan, sebagai penolakan secara halus terhadap dirinya. Akhirnya, Juan memutuskan untuk tidak lagi meminta hal itu kepada istrinya. Menurut penilaian Juan, istrinya itu belum membuka hati untuknya. Juan juga tidak ingin melakukan hubungan suami istri jika tidak ada perasaan cinta di antara mereka. Sepertinya, dia belum menyadari sepenuhnya perasaan apa yang ada dalam hatinya terhadapku. Baiklah, aku akan menunggu. Aku tidak akan memaksanya. Aku akan menunggunya. Biarlah dia yang menghampiriku. Tentang yang telah kami lakukan malam itu, anggap saja itu kesalahan karena dalam pengaruh obat-obatan.
Demikiankah pemikiran Juan? Di sekolah, Jerry Ferdo sedang menikmati makanan sehat di kantin. Sepertinya, kau sudah menerima mama Femamu itu? Hah, apa terlihat seperti itu? Kurasa, aku mulai menyukainya. Aku sudah menduganya, Fer. Kau bahkan memeluknya tadi pagi. Dia pasti merasa senang. Kak Jer, aku menyukainya bukan berarti aku telah menerimanya sebagai mama kita. Aku hanya senang karena dia membantu kita untuk mendapatkan izin mengikuti lomba dari papa. Cuma sebatas itu. Kau yakin? Jerry merasa penasaran. Tentu saja, Kak Jer. Tenang saja, aku mengikutimu, Kak. Kalau kakak belum menerimanya, aku juga tidak akan menerimanya. Oke, aku senang mendengarnya, ucap Jerry. Belakangan ini, setelah kemunculan Fema di sekolah, Jerry Ferdo selalu diteror dengan aneka pertanyaan yang berujung pujian untuk ibu tiri mereka itu. Semua siswa yang mengenal keduanya tahu bahwa Jerry Ferdo tidak memiliki ibu. Jadi, ketika Fema datang dan mengatakan bahwa dirinya adalah ibu dari dua remaja jutek itu, sontak membuat teman-teman mereka merasa gemes. Banyak di antara teman-teman yang mengatakan bahwa betapa menyenangkan punya mama muda, ramah, cantik seperti mama mereka. Hal itu sangat mengganggu bagi keduanya. Padahal, memiliki mama tiri seperti Fema tidaklah memalukan. Entahlah, kedua bocah remaja itu hanya tidak suka diketahui sebagai anak tiri seseorang. Hai Ferdo, Jerry, jadi beneran tante cantik yang waktu itu adalah mama kalian? Tanya seorang siswi dengan wajah berbinar. Dia adalah Vivian, yang biasa dijuluki dengan nama Ratu Kepo di sekolah ini. Pertanyaan ini benar-benar memuakkan bagi keduanya. Emangnya kenapa sih, kalau iya? Wah, jadi ternyata benar. Selamat ya, kalian akhirnya punya mama. Mama yang sekeren itu bisa masak nggak? Masih kepo. Benar-benar minta dikeplak kepalanya. Batin Ferdo. Ya bisa masaklah. Kenapa? Masih penasaran mau rasain masakan mamaku juga? Ketus Ferdo. Jerry sih, hanya diam saja. Biasa, mode hening diaktifkan. Nggak gitu juga kali Fer. Ah, tapi kalau kamu mau, kamu boleh bawain sedikit buat aku cicip. Vivian mengedip-ngedipkan matanya genit. Mimpi. Beruntung, waktu istirahat segera berakhir dan berakhir pula sesi kekepoan Vivian hari ini. Fema tengah menatap foto keluarga yang memang sengaja ia pajangkan di atas meja kerjanya. Matanya tertuju pada senyuman putri kecilnya pada foto tersebut. Sangat jelas sekali wajah bahagia Marsa. Saat ini kamu memang sangat bahagia sayang. Mama senang bisa mewujudkan salah satu keinginanmu. Akhirnya, kamu punya seseorang yang bisa kamu panggil papa. Bahkan tidak hanya papa, kamu juga punya dua kakak yang sangat ganteng. Mama yakin, suatu saat mereka berdua akan menyayangimu sebagai adik mereka. Marsa yang sabar ya sayang. Fema menyentuh wajah kecil Marsa pada foto itu. Beberapa detik kemudian, matanya bergantian menatap gambar kakak beradik yang sudah remaja itu dan mengusap wajah keduanya. Hei, kalian berdua, aku tidak pernah menyangka akan memiliki dua putra remaja sekaligus. Tapi aku sangat senang, kalian memberi warna dalam hidupku. Jerry, Ferdo, lihatlah adik perempuan yang ada di tengah-tengah kalian ini, dia sangat manis. Dia sangat menyukai kalian berdua sebagai kakaknya. Terimalah dia di hati kalian. Dia akan menjadi adik yang baik untuk kalian berdua. Percayalah. Terakhir,
Fema menatap dalam wajah tampan dari pria yang berpose di sebelahnya. Pria yang telah sah menjadi suaminya itu, yakni Juan Barata. Kita telah menikah selama 2 bulan. Aku tidak tahu akan seperti apa pernikahan ini setelah 4 bulan. Apakah seperti kesepakatan awal, atau seperti katamu, kita akan bertahan? Sejujurnya, aku ingin bertahan. Juan, aku benar-benar ingin bertahan denganmu sampai maut memisahkan. Semoga kamu juga begitu. Fema meletakkan kembali bingkai foto tersebut. Setelah puas mengatakan apapun yang dia inginkan kepada orang-orang yang ada bersama dengannya dalam foto itu. Lebih baik aku pulang lebih awal untuk menyiapkan makan malam kesukaan anak-anak dan suami. Fema beranjak keluar dari ruang kerjanya itu dan berpamitan kepada karyawan tokonya. Karena tidak membawa mobilnya sendiri, maka Fema pulang dengan taksi. Tiba di apartemen, tampak Bisum sedang sibuk di dapur. Sore Bisum. Wah, ibu sudah pulang. Selamat sore bu. Bisum lagi apa? Ini bu, bapak minta saya masak untuk makan malam. Loh, biasanya kan saya yang masak. Hehe, ini bu, kata bapak, biar ibu tidak kecapean. Hah, suami saya bilang gitu, wajah tersenyum. Iya bu, baru saja 10 menit yang lalu bapak menghubungi saya. Di balik sikap cueknya tadi pagi, dia masih memikirkan tentangku. Astaga, kamu sesuatu banget sih sayang. Apa kataku, sayang? Tapi, kira-kira gimana ya reaksi suamiku jika aku memanggilnya sayang? Fema tersenyum sendiri, membuat Bisum geleng-geleng. Sepertinya, nyonya bosku ini haus akan perhatian suami. Lihat saja mukanya sekarang, senang sekali. Batin Bisum. Fema pun berpamitan pada Bisum untuk ganti baju. Ada yang mengetuk pintu kamar Marsha. Fema bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan? Pintu dibuka, dan menampakkan wajah tampan milik putra kedua keluarga ini, siapa lagi jika bukan Ferdo. Masih dengan seragam sekolah lengkap, sepertinya dia baru pulang sekolah. Selamat sore tante. Iya Fer. Ferdo menyerahkan sebaket bunga yang sebelumnya ia sembunyikan di balik tubuhnya. Ini hadiah buat tante, karena telah membuat papa memberiku izin lomba. Aku sangat senang. Fema, wanita itu melongo. Setelah menyerahkan buket bunga itu kepada Mama Fema, Ferdo segera berlalu ke kamarnya. Wah, ini benar-benar kejutan. Anak itu ternyata so sweet juga. Tersenyum, kembali menutup pintu. Fema membuka pintu. Jer, ternyata yang mengetuk ialah si sulung, Jerry. Ini, menyerahkan sebuah pulpen berwarna gold. Fema masih bingung. Bocah ini, batinnya. Ini hadiah dariku untuk tante, karena sudah membantu mendapatkan izin dari papa. Aku sangat senang. Dasar Jerry kurang kreatif. Katanya persis dengan yang dikatakan Ferdo. Jer. Ini adalah ide konyolnya Ferdo. Dia mengajakku memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Oh, tadinya aku ingin membeli bunga atau boneka, tapi aku rasa dua hal itu tidaklah bermanfaat. Dengan wajah datarnya, lalu pergi meninggalkan Fema yang masih tercengang. Beberapa menit kemudian, senyum mengembang menghiasi wajah Fema.
Ia lalu masuk dan mengambil kembali buket bunga pemberian Ferdo yang tadi sempat ia letakkan. Kalian berdua sama saja dengan papa kalian. Fema mengingat hadiah ruko pemberian suaminya itu yang diberikan untuknya karena telah membuat Juan senang. Berapa lama bocah itu menabung untuk membeli pulpen mahal ini? Fema menggeleng senang. Kedua hadiah itu kini berada dalam genggaman tangannya. Fema terlihat sangat senang. Ia menempelkan kedua hadiah itu ke dadanya dan sedikit berjingkrak-jingkrak, mengekspresikan kebahagiaannya. Fema telah menyiapkan makan malam dengan sempurna. Mama, terdengar suara Marsa dari ambang pintu. Juan berjalan di sampingnya. Fema tentu saja menyambut kedatangan suami dan putrinya itu. Namun, Fema hanya menyapa Juan dengan kata hai. Bagaimana tidak, perubahan sikap Juan membuat Fema ragu untuk bertindak. Juan masuk ke kamarnya untuk mandi sebelum makan malam. Dia bahkan tidak mengabariku kalau dia pulang dari butik. Juan mendumel. Sedetik kemudian, ia melihat pakaian ganti telah siap di atas kasurnya. Ia pun tersenyum. Jadi dia yang menyiapkan ini. Baiklah, aku akan memakainya. Waktunya makan malam. Fema terlihat sangat bersemangat. Ia bahkan mengenakan dress cantik. Dipadani dengan make up tipis yang membuatnya begitu mempesona. Memang dasarnya Fema selalu cantik. Juan menuruni tangga dari lantai 2 apartemen itu dengan perasaan yang juga bersemangat. Jangan lupa, dia mengenakan pakaian ganti yang telah disiapkan oleh istri yang mulai dicintainya itu. Matanya kini tertuju pada Fema yang sedang mengatur piring makan untuk anak-anak mereka. Ketiga anak itu terlihat memperhatikan ibu mereka ini. Mama, setelah ini Mama mau kemana? Akhirnya Marsa bertanya. Juan tiba di ruang makan dan duduk di tempat biasanya. Dia juga menantikan jawaban Fema atas pertanyaan Marsa. Pasalnya, istrinya ini terlihat sangat luar biasa padahal mereka sedang makan malam di rumah saja. Tidak kemana-mana Mama di rumah saja. Sembari meletakkan piring makan di hadapan Juan yang berisi favorit suaminya tentunya. Tapi kok Mama cantik? Bertanya polos. Oh ya, benarkah Mama cantik? Malah bertanya balik. Marsa mengangguk. Benar cantik kan, Pa? Oh iya, Mama kalian memang selalu cantik. Jawab Juan, refleks. Pujian yang berasal dari papanya itu membuat Jerry Ferdo saling menatap. Merasa curiga pada papa. Mama hari ini merasa bahagia, jadi Mama sedang mengekspresikannya. Tersenyum dan sengaja melirik dua remaja di hadapannya. Kebetulan, dua remaja itu kembali saling melempar pandangan. Tante Fema, baru dikasih hadiah kecil aja sudah ngelunjak. Kepercayaan dirinya meningkat pesat, dia pasti mengira kita sudah menerimanya. Batin keduanya saling berperang. Mama bahagia karena apa? Lagi-lagi Marsa mewakili pertanyaan Juan. Mungkin karena sering bersama, keduanya jadi sehati. Mama bahagia memiliki kalian, jawabnya singkat, namun mampu menusuk kedalaman hati keempat orang yang mendengarnya. Hening, benarkah yang dia katakan? Batin Juan, dia terus saja menatap istrinya ini. Benarkah itu? Jadi termasuk kami, dia bahagia memiliki kami juga. Batin Jerry Ferdo, makan malam pun berlangsung dengan tenang. Kini, semua orang sudah berada di kamar masing-masing. Fema berinisiatif membuat susu hangat untuk anak-anak dan suaminya, dan mengantarnya ke kamar mereka. Pertama-tama, ia menuju kamar Jerry, berharap niat baiknya tidak dibalas dengan perkataan pedas dari mulut si sulung itu.
Jerry membuka pintu. Fema tersenyum. Jerry melirik gelas susu yang ada di tangan Fema. Boleh mama masuk, Jer? Kembali tersenyum. Silahkan, dengan wajah datar. Fema melangkah masuk, lalu meletakkan gelas susu di atas nakas tepat di samping tempat tidur putranya itu. Tadi mama belum bilang terima kasih untuk hadiahnya. Mama suka hadiahnya, Jer. Terima kasih ya. Oh, baiklah. Seraya mengangguk dan menggaruk kepalanya. Fema memberanikan diri melangkah mendekati Jerry. Ia lalu memegang kedua bahu remaja itu dan memeluk Jerry. Pelukan hangat dari seorang ibu kepada anaknya. Berharap anak itu merasakan kehangatannya. Jer, mama akan menyayangi kalian berdua. Seperti Marsha, kalian memang tidak bisa menerima mama sekarang. Tapi, Mama Fema akan selalu menunggu kalian. Jerry hanya diam mematung dengan perasaan tak jelas. Fema melepaskan pelukan yang tak mendapat balasan itu. Kalau begitu, mama keluar dulu, jangan lupa diminum susunya ya. Hanya diangguki oleh Jerry. Fema pun keluar dari kamar anak sulungnya itu dengan menghembuskan napasnya lega. Astaga, mimpi apa aku punya anak yang tidak berperasaan sepertinya. Dia bahkan tak tersentuh dengan kebaikan kecil yang kuberikan. Batin Fema. Kamar Ferdo. Kepala Ferdo nongol dari celah pintu yang hanya dibuka sedik. Ada apa, Tante? Melirik segelas susu yang ada di tangan Fema. Boleh mama masuk? Ferdo lalu membuka pintu lebih lebar. Silahkan, ucapnya. Setelah meletakkan susunya, Fema berbalik menghadap Ferdo. Fer, mama mau bilang terima kasih atas bunganya. Cantik, mama suka. Oh iya, sama-sama. Merasa senang dan bangga. Fer, peluk mama Fema lagi dong. Merentangkan tangan. Ferdo mengerutkan dahi, membuang napas kasar. Kenapa? Bukannya kamu kemarin memeluk mama? Kan mama belum balas pelukan kamu? Ya sudah kalau tante maksa. Mendekat ke arah tante Fema. Fer, mama menunggu kalian berdua untuk menerima mama Fema dan Marsha ya. Ayo kita hidup bahagia selamanya, seperti keluarga lainnya. Ferdo hanya diam. Ini membingungkan. Pada akhirnya, Fema giliran akan mengantarkan susu hangat kepada ayahnya anak-anak. Fema mengetuk pintu kamar suaminya itu dengan perasaan gugup. Juan membuka pintu. Susu untukku? Juan bertanya. Fema mengangguk. Tumben. Batin Juan. Boleh aku masuk? Tanya Fema. Oh, silahkan. Fema meletakkan gelas tersebut ke atas nakas. Jangan lupa habiskan susunya sebelum tidur. Itu bisa membuatmu tidur nyenyak. Kata Fema. Juan mengangguk. Terima kasih, ucapnya. Hari ini, aku sangat senang. Karena anak-anak memberiku sesuatu sebagai hadiah. Aku merasa sangat senang menerimanya. Entah kenapa, Fema menjelaskan hal itu kepada Juan. Namun, detik berikutnya ia segera menghilang di balik pintu membawa jantungnya yang berdebar tak karuan. Juan merasa senang karena Fema mau berbagi cerita dengannya, walaupun itu hanya hal kecil. Tapi, dia menyayangkan istrinya itu pergi begitu saja meninggalkannya sendirian di kamar ini.
Ini semua salahku karena dari awal memintanya tinggal di kamar terpisah. Fema, maafkan atas sikapku yang menyebalkan di awal pernikahan kita. Juan hanya bisa menyesalinya. Bersambung.